Oke. Beliau mengajar sebagai guru agama Islam SDN Kota Maneh 4 dengan judul meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan metode belajar bimbingan khusus pada siswa kelas 3 di SDN Kota Maneh 4. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Tarli Supriyatna SE MM selaku penguji dan narasumber. Yang terhormat Bapak Dr. Hewan Yusni MP selaku moderator sekaligus coach saya. Yang terhormat Bapak Mahfudin SPD selaku mentor sekaligus Kepala Sekolah SDN Kota Maneh 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Sumiati SPDI, jabatan saya sebagai guru Islam ahli pertama. Saya bertugas di SD Kota Maneh 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan seminar rancangan aktualisasi. Judul seminar rancangan aktualisasi yang akan saya bawakan yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan metode belajar bimbingan khusus pada siswa kelas 3 di SDN Kota Maneh 4. Latar belakangnya yaitu membaca dan menulis adalah aspek kemampuan dasar akademik seorang anak yang menentukan pada perkembangan seluruh akademik anak. Ketika seorang anak sudah mampu membaca dan menulis, ia akan mampu melafalkan dan memahami materi pelajaran. Pendidikan agama Islam memiliki cakupan ilmu dan materi yang luas sehingga dibutuhkan pemahaman yang tinggi. Pemahaman terhadap materi dapat diperoleh jika seorang anak mampu membaca dan menulis. Sebaliknya, jika seorang anak tidak dapat membaca dan menulis, ia akan kesulitan dalam mempelajari apapun. Kemudian, hasil observasi saya selama 2 bulan masa percobaan CPNS, ada beberapa isu yang berhasil saya identifikasi, yaitu kurang variatifnya metode pembelajaran PAI di SDN Kota Maneh 4, belum optimalnya penanaman karakter akhlakul karimah kepada siswa, terbatasnya media pembelajaran mata pelajaran PAI dan alat peraga, kemudian rendahnya kemampuan membaca dan menulis pada siswa kelas 3 di SDN Kota Maneh 4, belum optimalnya kehadiran siswa pada saat pembelajaran PAI. Kemudian dari 5 isu tersebut, saya melakukan analisis isu dengan metode USG. Dari 5 isu tersebut, dihasilkan 1 isu yang mendapat penilaian tertinggi skala prioritas untuk diselesaikan segera penanganannya permasalahannya, yaitu rendahnya kemampuan membaca dan menulis pada siswa kelas 3 di SDN Kota Maneh 4. Untuk gagasan pemecahan isu, mengadakan kegiatan belajar bimbingan khusus bagi siswa kelas 3 di SDN Kota Maneh 4 yang belum bisa membaca dan menulis. Kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan ada 7 kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan selaku mentor. Di dalam kegiatan ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama menyampaikan rancangan aktualisasi, kemudian meminta saran dan pendapat pimpinan selaku mentor, outputnya saran dan pendapat dari pimpinan. Kemudian tahapan yang kedua menentukan waktu atau jadwal pelaksanaan aktualisasi, outputnya jadwal pelaksanaan aktualisasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan kegiatan aktualisasi dengan rekan guru, outputnya persetujuan melaksanakan kegiatan aktualisasi.
Kemudian tahapan yang keempat yaitu membuat dan menetapkan komitmen bersama antara peserta LASAR dan kepala sekolah. Outputnya dihasilkan dan ditetapkannya komitmen bersama antara peserta LASAR dan kepala sekolah. Kemudian kegiatan tersebut ada keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian kegiatan tersebut juga berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Ada penguatan nilai organisasi di dalam kegiatan tersebut ini. Kemudian ada time schedule-nya untuk kegiatan yang pertama ini. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu menganalisis siswa kelas 3 yang belum bisa membaca dan menulis. Ada 4 tahapan di sini, yaitu yang pertama membuat soal pretest. Outputnya tersedianya soal pretest membaca dan menulis. Kemudian tahapan kedua menilai siswa kelas 3 dalam hal membaca dan menulis dengan kriteria sudah bisa dan belum bisa. Outputnya hasil pretest membaca dan menulis. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membentuk kelompok anak berdasarkan tingkat pemahaman. Outputnya data siswa berdasarkan kelompok sudah bisa dan belum bisa membaca dan menulis. Tahapan yang keempat yaitu membuat dan membagikan jadwal pembimbingan belajar membaca dan menulis kepada siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Outputnya adanya jadwal pembimbingan. Kemudian kegiatan yang kedua ini juga ada keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar aneka. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun RPP. Hanya satu tahapan di sini yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan. Outputnya tersusunnya RPP secara mandiri. Kegiatan yang keempat membuat buku latihan baca dan tulis untuk siswa dan menyiapkan media lain sebagai penunjang. Tahapannya merancang isi buku latihan, outputnya adanya rancangan buku latihan baca tulis. Kemudian tahapan yang kedua mencetak buku latihan, outputnya tersedianya buku latihan baca tulis. Tahapan yang ketiga menyiapkan media pembelajaran serta sumber belajar lain, outputnya kartu huruf pasir dan baki. Kegiatan yang kelima melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode belajar bimbingan khusus. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama yaitu membagikan buku latihan kepada siswa dan mensosialisasikan cara penggunaannya. Outputnya siswa mendapat keterangan tentang penggunaan buku latihan. Kemudian tahapan yang kedua, kegiatan bimbingan diawali dengan menunjukkan gambar dan menceritakan gambar tersebut. Selanjutnya 1-2 siswa diminta menceritakan kembali gambar tersebut dengan bahasa sendiri. Outputnya terlaksananya bimbingan sesuai langkah pembelajaran dengan menggunakan media dan sumber belajar. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mengenalkan huruf, suku kata, kata atau kalimat dengan bantuan kartu. Outputnya siswa hafal huruf, suku kata, kata atau kalimat. Kemudian tahapan yang kelima yaitu melatih siswa menulis huruf, suku kata, kata atau kalimat dengan media pasir. Kemudian menerapkan di buku latihan. Outputnya siswa bisa menulis huruf, suku kata, kata atau kalimat. Kemudian kegiatan yang keenam melaksanakan post-test membaca dan menulis. Ada 2 tahapan di sini yaitu membuat soal post-test membaca dan menulis. Outputnya tersedianya soal post-test. Kemudian tahapan yang kedua memberikan penilaian secara objektif dan jujur. Outputnya hasil post-test membaca dan menulis siswa. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu kegiatan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil evaluasi belajar bimbingan khusus membaca dan menulis. Ada 3 tahapan di sini yaitu merekap hasil penilaian siswa, membuat laporan tindak lanjut, dan melaporkan dan meminta kepala sekolah selaku pimpinan untuk memberikan masukan. Outputnya adanya daftar nilai evaluasi, dokumen laporan tindak lanjut, dan terlaksananya komunikasi dan masukan dari kepala sekolah selaku pimpinan unit kerja. Demikian penyampaian rancangan aktualisasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Ibu Cicih ya, Ibu Cicih. Sangat simpel tetapi lengkap sekali. Terima kasih. Kemudian nomor urut selanjutnya.